Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar ya tentang permainan bola voli ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang permainan sepak bola. Nah, kali ini kita akan sama-sama mereview lagi ya, kita akan sama-sama belajar lagi tentang apa itu permainan bola voli, kemudian teknik dasar apa saja yang mesti kita kuasai ya, dan bagaimana permainan bola voli itu bisa tercipta ya. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu sejarahnya, kemudian pengertian dari bola voli itu sendiri, dan yang ketiga adalah teknik dasar dari permainan bola voli ya. Kita akan bahas pertama itu adalah sejarah ya, sejarah permainan bola voli ya. Nah, permainan bola voli ini awalnya itu ditemukan karena pada waktu itu di Amerika ya. Amerika pada saat itu musim dingin ya. Jadi ada seorang instruktur olahraga atau bisa disebut guru olahraga yang bernama William G. Morgan ya, mencoba untuk menemukan sebuah olahraga yang bisa dimainkan di dalam ruangan ya pada saat musim dingin ya, karena kebanyakan pada waktu itu aktivitas olahraga ya itu dimainkan di luar ruangan ya. Nah, ketika musim salju maka akan terkendala ya, berarti aktivitas di luar ruangan itu sulit untuk dilakukan. Makanya seorang William G. Morgan menemukan ya, mencetuskan sebuah olahraga yang bisa dimainkan oleh banyak orang ya. Awalnya ya, permainan bola voli ini disebut dengan mintonete ya, itu awal permainan ya. Nah, permainan bola voli ini pun pada waktu itu tidak dibatasi permainannya ada berapa orang ya, pemainnya mesti berapa orang itu tidak dibatasi ya. Jadi bisa bermain sebanyak mungkin, bahkan dalam sejarahnya itu satu tim ada 9 orang ya. Nah, permainan bola voli ini ya ditemukan tepatnya itu pada tanggal 9 Februari 1895 ya. Nah, kemudian permainan bola voli ini berkembang ya di Amerika. Kemudian peraturan-peraturannya pun dibenahi ya dan menyebar ke Eropa ya. Berkembang juga di Eropa sampailah di Indonesia ya, di negara kita ya. Jadi orang yang membawa ya permainan bola voli ke Indonesia itu adalah para penjajah bangsa Belanda pada waktu itu ya. Jadi bangsa Belanda melihat bahwa permainan ini perlu dijadikan sebuah wadah untuk memberikan rekreasi kepada pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu, bahkan juga untuk meningkatkan kebugaran dari para pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu ya. Nah, itu sejarahnya ya. Kemudian pengertian dari bola voli ya. Nah, apa itu permainan bola voli? Tentu kalian sudah tahu ya, permainan bola voli itu apa ya. Jadi permainan bola voli adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh 2 tim berlawanan, atau bisa dibilang 2 grup berlawanan yang masing-masing setiap tim atau setiap grup itu ada 6 orang ya. Jadi itu permainan bola voli. Nah, kemudian ada juga sebuah permainan bola voli yang dimodifikasi kemudian sekarang juga berkembang pesat ya, namanya adalah permainan bola voli pantai ya. Nah, kalau bola voli pantai itu ketentuannya berbeda peraturannya ya, dalam arti bahwa pemenuhan pemain itu berbeda dengan permainan bola voli yang melibatkan 6 orang dalam satu tim ya. Nah, kalau voli pantai itu kan ada 2 orang dalam satu tim ya, berarti berhadapan ya dengan tim yang satunya, berarti ada 4 orang dalam satu lapangan ya. Itu permainan voli pantai. Nah, olahraga bola voli ini sendiri ya dinaungi sebuah induk organisasi dunia
ya atau induk organisasi internasional yang bernama Federasi Internasional de Volleyball, ya, atau biasa disingkat dengan FIVB, ya. Jadi bola voli ini mereka yang mengurusnya, ya, mengelolanya, kemudian menentukan peraturan-peraturan apa saja itu mereka kalau di tingkat dunia. Nah, kalau di Indonesia, induk organisasi yang bertanggung jawab pada permainan bola voli itu disebut dengan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBVSI, ya. Nah, PBVSI ini sendiri berdiri, ya, tahun 1955, ya. Jadi dibentuklah yang namanya Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia karena memang ketika zaman penjajah, ya, tidak sedikit dari bangsa Indonesia yang terlibat dalam permainan, ya. Makanya tumbuhlah berbagai macam klub-klub pada waktu itu. Nah, tahun 1955 dibentuklah sebuah wadah, ya, yang menaungi klub-klub tersebut, ya, untuk mengatur, ya, dan mengelola permainan bola voli, ya. Nah, itu, ya. Nah, kemudian teknik dasar, ya. Teknik dasar permainan bola voli itu ada 4 yang mesti kita kuasai, ya. Yang pertama itu adalah servis, ya. Kemudian yang kedua adalah passing, ya. Kemudian yang ketiga itu smash dan yang keempat itu block, ya. Jadi keempat teknik dasar ini kita mesti kuasai, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Apa itu servis, apa itu passing, kemudian apa itu smash dan apa itu block, ya. Nah, kita mulai dari servis, ya. Servis itu apa? Ya, servis adalah pukulan awal dalam permainan bola voli, ya. Jadi pukulan awal ketika kita pertama kali bermain, ya, pukulan awal itu namanya servis, ya. Nah, servis itu ada 2 macam, ya. Ada 2 model. Yang pertama itu namanya servis bawah. Kemudian yang kedua itu namanya servis atas, ya. Sebenarnya keduanya sama nih sebenarnya, ya. Tujuannya kan pukulan awal. Cuma yang membedakan adalah cara melakukan, ya. Cara melakukan servis bawah dan servis atas itu berbeda. Kalau servis bawah, ya, itu caranya adalah kita mengayunkan lengan kita itu dari bawah, ya, memukul bola dan tangan kita digenggam, ya, memukul bola diayun dari bawah ke atas. Itu namanya servis bawah, ya. Kalau servis atas, ya, itu bolanya kita lambungkan di atas kepala kita, kemudian kita pukul. Ya, itu namanya servis atas. Ada juga yang dilambungkan bola kemudian melompat baru memukul. Sama saja, ya, namanya juga servis atas. Intinya adalah servis bawah itu kita pukul dari bawah ke atas. Kalau servis atas itu kita lambungkan bola dari atas kepala kemudian baru kita pukul, ya. Di atas kepala kita pukul. Nah, itu servis, ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang passing, ya. Passing itu apa? Passing itu adalah cara kita mengoper atau menerima bola, ya. Itu passing namanya. Nah, passing ini juga ada 2 model, ya. Yang pertama itu namanya passing bawah, kemudian yang kedua itu namanya passing atas, ya. Cara melakukannya yang berbeda, tujuannya sama sebenarnya, ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengoper bola kepada teman, ya. Cuma cara melakukannya berbeda. Kalau passing bawah itu cara mengopernya itu dengan 2 tangan bersamaan di depan badan, ya. Jadi tangannya dikepal, digenggam bersamaan, kemudian di depan badan kita sambut bolanya, ya. Nah, itu namanya passing bawah. Kalau passing atas, ya, caranya adalah dengan 2 tangan secara bersamaan itu di depan kepala. Jadi kalau tadi passing bawah tangannya digenggam, kalau passing atas itu tangannya dibuka selebar mungkin, ya. Didorong bolanya. Itu namanya passing atas, ya. Nah, kemudian ada juga namanya smash. Ini teknik yang ketiga yang mesti kita kuasai. Smash itu tujuannya untuk apa? Ya, smash itu tujuannya adalah untuk mematikan bola di daerah lawan. Ya, smash ini cara menyerang, ya, cara menyerang dan untuk mendapatkan poin, ya. Nah,
Teknik memukul bola dengan keras, cepat, dan menukik tajam. Nah, itu namanya smash ya. Kalau kita memukul bola keras, tajam ya, menukik itu ya, kemudian cepat ya. Jadi itu namanya smash. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak bisa dihentikan oleh lawan. Kalau tidak bisa dihentikan oleh lawan berarti kan masuk ke daerah lawan. Ya, itu tujuannya ya. Jadi dengan kita banyak melakukan smash, maka itu akan membantu kita untuk kita memenangkan sebuah pertandingan ya. Yang penting pukulan smashnya masuk ya. Itu ya smash. Nah, kemudian yang terakhir adalah block. Block itu adalah salah satu upaya kita ya untuk membendung serangan atau kita membendung smash yang dilancarkan oleh pemain lawan ya. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membendung sebuah smash itu adalah dengan cara memblok ya. Memblok. Jadi blok ini adalah sebuah bentuk atau upaya yang kita lakukan untuk membendung serangan. Ya, itu blok namanya. Nah, blok juga ada macam-macam, ada 3 blok ya yang kita nanti akan bahas di kelas selanjutnya ya. Ada blok 1 pemain, blok 2 pemain, dan blok 3 pemain, tergantung dari kebutuhan dan strategi yang digunakan sebuah tim ya. Oke, Bapak kira itu saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita mesti ingat bagaimana sejarah permainan bola voli itu bisa masuk ke Indonesia, kemudian teknik-teknik dasar apa saja yang mesti kita kuasai ya. Jadi kalau kita bisa menguasai keempat teknik dasar ini, tentu kita akan bisa dengan mudah ya bermain bola voli ya. Tetapi kalau ada satu teknik yang kita tidak bisa kuasai dengan baik, maka akan ada hal yang kurang dalam kita bermain bola voli ya. Jadi Bapak kira itu saja yang kita bahas. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Kalian juga semangat untuk terus belajar di rumah ya. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.